Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lajengaken ngaosipun bab enggal bab yang ke-34 pesan-pesan terhadap kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka para perempuan secara patut. Ini bil khusus diperuntukkan para suami pengantin baru ya. Ini untuk bisa menggauli istrinya secara baik. Tidak sedikit di masyarakat suami yang kadang-kadang emosi, kesal, pelampiasan kepada istri. Ada istri yang dipukul, disiksa, bahkan terancam nyawa. Maka pesan Allah ini sangat tepat sekali untuk kaum lelaki. Para suami hendaklah bisa mempergauli istri dengan baik. Supados nggadai kesadaran, supaya punya kesadaran menggauli istri dengan baik, harus diingat istri ini adalah amanah dari mertua. Mertua itu mendidik, merawat mulai dari kandungan, lahir sampai dewasa menikah, ya, kemudian diserahkan kepada seorang suami untuk bertanggung jawab kepadanya. Ini mertua telah banyak mengorbankan biaya, waktu, pikiran, dan lainnya. Ini di total seorang istri berapa? Ya, ratusan juta untuk dikeluarkan demi anak itu. Maka setelah didapatkan oleh suami, tentunya suami tahu diri untuk tidak semena-mena kepada istrinya. Mestinya begitu. Tapi banyak para suami tidak tahu, tidak mau tahu tentang itu. Pokoknya orang cocok dipegat, rewel banget dimarahi, ya, diperlakukan secara tidak patut. Nah, maka pesan Allah ini sangat penting sekali. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Maka bergaulah dengan mereka para perempuan secara patut. Meskipun ini kepada para istri, laki-laki pun pada perempuan juga harus bergaul dengan baik. Karena memang laki-laki perempuan punya watak pribadi yang berbeda. Harus mengetahui watak wanita bagaimana sehingga bisa bergaul baik. Sekarang ini baru banyak kasus ya bully ya yang dilakukan oleh para mahasiswa, anak-anak sekolah kepada teman perempuannya. Ini sehingga teman perempuan tidak lagi mau sekolah. Kadang-kadang bisa mau mengakhiri hidup gara-gara dibully, tidak ada yang membelanya. Nah ini maka sekali lagi untuk para laki-laki ini yang kedua bukan hanya suami saja, supaya mampu bergaul dengan baik kepada para perempuan. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walau harastum, meskipun engkau sangat berkeinginan untuk berbuat adil. Nek duwe bojo loro, telu, sampai 4, suami mau berbuat adil itu dengan seadil-adilnya sangat sulit. Karena pasti ada dalam diri suami itu hatinya sangat condong pada salah satu istri yang ya punya itu, mesti sing paling nom, sing paling
nyenemke seksi ya niki sing wis tuwa ya tetep diperhatikan tapi ora kok ati niku lho ati niku angel dikon bagi secara adil semua dicintai sulit. Nah, itu maka di sini Allah menegaskan walau harostum meskipun kamu sangat berkeinginan adil ora iso ora nggih. Wong lanang mboten saged adil seadil-adilnya. Wala tamilu kulal mail. Bagi Bu Maila malah boten wonten ini ya. Wala tamilu karena itu janganlah kamu condong kulal mail ya kepada yang kamu cintai untuk dicondongi. Misalnya istri 3, 4 yang paling dicintai istri yang keempat. Ini jangan sampai terlalu condong ke situ sampai mengabaikan istri yang lain. Fatadharuha kal mu'allaqati. Ya. Karena kalau sampai condong seperti itu membiarkan istri yang lain itu terkatung-katung wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Jika kamu mengadakan perbaikan wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah fa innallaha kana ghafurur rahim, maka Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada kesalahan pada istri-istri yang dimiliki, segeralah diperbaiki kesalahan itu, mohon ampun kepada Allah. Ini gambaran tentang sulitnya membagi cinta kepada para istri. Sulit ya. Walaupun banyak orang punya istri 1, 2, 3, 4 rukun. Jobone niku rukun nggih. Gelem liyane kon blonjo mau, lainnya untuk merawat anak mau, lainnya untuk membersihkan rumah bagi tugas mau. Tapi dalam hati para perempuan inginnya hanya dia saja yang diperhatikan. Lah niku njobone ngoten tapi jerone nggih mboten ngoten. Iku perempuan nggih. Nah, mula niki kalau suami mau berbuat adil seadil-adilnya pasti masih ada celah untuk tidak bisa memenuhi berbuat adil. Tapi nek merasa salah dalam memperlakukan istri-istri, segeralah untuk diperbaiki kesalahan itu dan bertaubat kepada Allah. Niki 2 firman Allah telah disampaikan tentang pesan-pesan terhadap kaum wanita. Nah niki, jangan sampai suami yang punya istri lebih dari 1 menyengsarakan, mengabaikan ya, istri yang lainnya sementara dia cenderung kepada istri tertentu saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kamu, bernasihatlah kamu kepada wanita khairan secara baik. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya wanita itu khuliqat dicipta min dilain, dari tulang rusuk. Wa inna awaja ma fi dila'i alahu, karena tulang rusuk yang paling bengkok itu yang ada di atas. Niki sing paling bengkok. Nek niki rada lempeng, niki paling bengkok, niki paling atas. Iki suatu permisalan. Fa inda habata tuqimuhu kasartahu, apabila kamu memaksanya untuk meluruskan, dia akan rusak. Kasartahu, kamu akan mematahkannya. Wa in tarakatahu lam yazal a'waja, maka kalau kamu biarkan, tidak diapa-apakan wanita itu, dia pun tetap dalam keadaannya bengkok. Fastausu, maka berwasiatlah, bernasihatlah binisa kepada perempuan. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fis shahihain, dalam riwayat yang lain ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam redaksi yang lain. Niki redaksine balike nggih. Dados saderenge kita terangaken niki wau perumpamaan wanita seperti
tulang rusuk, tidak lurus, cenderungnya bengkok. Dan inilah yang menjadi ciri khas wanita. Maka Siti Hawa, Ibu Hawa itu dikonotasikan dicipta dari tulang rusuk lelaki, Adam. Berarti dia memang punya kecenderungan bengkok. Ya, tapi tulang itu sifatnya keras. Kalau dipaksa untuk diluruskan pasti akan patah, ya, rusak. Tapi kalau dibiarkan tetap akan bengkok. Maka supaya para laki-laki ini memberikan nasihat kepada wanita dengan pelan-pelan, dengan halus, dengan bertahap, ya, seperti itu. Kemudian ini dalam redaksi yang lain, baliknya, ya. Al-mar'atu kadhil'i, wanita itu seperti tulang rusuk, ya. Tulang rusuk itu tidak ada yang lurus. In aqamtaha kasartaha, jika kamu paksa untuk meluruskan, kasartaha, kamu akan merusaknya. Wa inis tamta'ta, kalau kamu biarkan, bimas tamta'ta wa fiha awajun. Maka kalau kamu biarkan tulang rusuk itu tidak diluruskan, ya, maka dia pun akan tetap bengkok. Wa fi riwayatin li muslimin, kemudian untuk riwayat Imam Muslim, innal mar'ata khuliqat min dilain, sesungguhnya wanita dicipta dari tulang rusuk, lantas taqi malaka ala tariqatin, tidak bisa kamu luruskan ala tariqatin dengan caramu, ya. Fa inis tamta'ta biha wa fiha iwajun, ya. Kalau kamu paksa untuk diluruskan ya patah. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha tolakuha. Jadi kalau dipaksa untuk diluruskan akan hancur, rusak, wakas ruha, dan rusaknya pernikahan itu tolakuha, berarti terjadinya talak. Ini intinya perempuan itu tidak boleh dikasar, harus dihalus, untuk menasihati, mengingatkan harus cara yang baik, ya. Karena kalau langsung ditegur, diperlakukan secara kasar keras, tersinggung, dan itu tidak bisa sembuh, kelingan terus-terusan. Soalnya wanita ini hatinya peka, perasaannya halus, sehingga tidak boleh diperlakukan kasar seperti itu. Dan niki intinya ngoten niku, terus lagi-lagi dipesan oleh beberapa riwayat ini untuk bersikap berlaku lemah lembut kepada wanita. Nah niki nggih. Makaten menawi wonten kekhilafan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.